Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar era Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa letak kerajaan Mataram kuno ada di Medang dan di Popitu. Mataram kuno terkenal dengan warisan budayanya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Silsilah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Sanjaya. Ia memimpin dari tahun 717 hingga 746 Masehi. Raja Sanjaya memeluk agama Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Rakai Panangkaran, yang memimpin kerajaan hingga 780 Masehi. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Syailendra karena adanya perbedaan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Satu, pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana yang menganut agama Hindu yang berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Kemudian keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Yang berkuasa di Jawa bagian utara atau yang memeluk agama Hindu setelah Raja Panangkaran, yaitu Rakai Panunggulan, memimpin dari tahun 780 hingga 800 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Raja Rakai Warak yang memimpin dari tahun 800 hingga 820 Masehi. Setelah kepemimpinan Raja Warak berakhir, dilanjut dengan Raja Rakai Garung yang memimpin dari tahun 820 hingga 840 Masehi. Adapun raja-raja yang memimpin daerah Jawa bagian selatan atau dinasti Syailendra yang memeluk agama Buddha. Yang pertama yaitu Raja Banu. Raja Banu memimpin dari tahun 752 hingga 775 Masehi. Setelah kekuasaan Raja Banu berakhir, digantikan oleh Raja Wisnu yang memimpin dari tahun 775 hingga 782 Masehi. Setelah Raja Wisnu yaitu Raja Indra yang memimpin dari tahun 782 hingga 812 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Raja Samaratungga yang memimpin dari tahun 812 hingga 833 Masehi. Dari sini dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya bersatu kembali dengan adanya perkawinan dari anak Raja Rakai Garung yang bernama Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Ia menikah dengan anak Raja Samaratungga yang bernama Pramoda Wardani yang berasal dari dinasti Syailendra. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Perkawinan membuat kerajaan Mataram kuno menyatu kembali dan ditandai dengan dibangunnya Candi Prambanan. Waktu kerajaan dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan, kerajaan Mataram kuno daerahnya bertambah luas. Kehidupan agama berkembang pesat. Tahun 856 Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi memimpin dari tahun 856 hingga 852 Masehi. Kayuwangi memimpin dari tahun 856 hingga 882 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Rakai Watumalang yang memimpin dari tahun 898 Masehi. Kemudian digantikan oleh Raja Balitung. Raja Balitung
Balitung merupakan raja yang terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 hingga 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wafukura Dia Balitung Sri Damardia Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, kerajaan mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Raja Daksa yang memimpin dari tahun 919 hingga 921 Masehi, dan setelah itu dilanjut oleh Raja Wawa yang memimpin dari tahun 921 hingga 928 Masehi. Ada beberapa prasasti di Mataram kuno. Yang pertama adalah Prasasti Canggal, terletak di Kecamatan Salam Magelang, dibuat oleh Kerajaan Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga di atas bukit. Penguasa pertama adalah Raja Sana. Setelah meninggal digantikan Raja Sanjaya. Anak Sana saudara perempuan dari Sana. Puji-pujian pada Dewa Siwa, Brahma, dan Wisnu. Yang kedua, Prasasti Mantiasi, dibuat oleh Kerajaan Balitung pada tahun 907 Masehi, berisi nama-nama Raja Mataram yang memerintahkan sebelum Balitung di Kerajaan Medang di bawah Pitu, yaitu 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, 4. Sri Maharaja Rakai Warak, 5. Sri Maharaja Rakai Garung, 6. Sri Maharaja Rakai Bekatan, 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, 8. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, 9. Sri Maharaja Rakai Watu Kuradia Balitung Darmodia Mahasambu. Yang ketiga, Prasasti Kalasan, dibuat oleh Kerajaan Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Raja Panangkaran memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangunkan sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta agama Buddha. Yang keempat, Prasasti Tukmas, dibuat oleh Kerajaan Kalingga pada abad ke-6 hingga ke-7. Huruf Palawa bahasa Sanskerta, pujian kepada suatu mata air yang keluar dari gunung menjadi sebuah sungai yang mengalir airnya yang dingin dan bersih melalui pasir dan batu-batu bagaikan sungai Gangga. Yang kelima, Prasasti Hamparan, dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 750 Masehi, terletak di Desa Plumpungan dekat Salatiga. Menggunakan huruf Palawa dan bahasa Jawa kuno, pemberian tanah desa Hamparan yang terletak di wilayah Trigramia menurut poet Bajaraka Salatiga sekarang oleh orang yang bernama Banu dengan persetujuan Sang Sida Dewi. Yang keenam, Prasasti Kelura, dibuat oleh Kerajaan Medang pada tahun 782 Masehi. Pembangunan Candi Pelausan Lor melambangkan kesatuan kerajaan dan Candi Borobudur untuk pemujaan pendiri Raja Kula Sailendra, dan pembangunan Candi Kalasan pada tahun 778 Masehi juga disebut Sang Permata Wangsa Sailendra, yaitu Sri Wirawairiwara Wimardana yang berarti pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Adanya seorang guru dari Gaudiwipa yang telah memimpin upacara pentabisan Arca Manjustri di Candi Sewu. Ketujuh, Prasasti Abhyagiri Wihara dari Bukit Ratu Baka, dibuat oleh Kerajaan Medang pada tahun 792 Masehi, memperingati pembangunan Abhyagiri Wihara di Bogem dan Boyolali dan adanya hubungan dengan Sri Lanka. Yang ke-8, Prasasti Sojomerto, dibuat oleh Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 Masehi. Dalam Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut nama Dapunta Sailendra berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Ada beberapa candi di Hindu. Yang pertama ada Candi Gunung Wukir di dekat Magelang, terdapat piagam Canggal. 2. Candi Simbasari di dekat Yogyakarta. 3. Kelompok Candi Dieng di daratan tinggi Dieng. 4. Candi Gedong Songo di lereng Gunung Ungaran. 5. Candi Pringapus di lereng timur Gunung Sindoro. 6. Candi Selagria di lereng Gunung Sumbing. 7. Candi Prambanan di Prambanan. Ada juga beberapa candi di Buddha. Yang pertama adalah Candi Kalasan di dekat Prambanan. 2. Candi Sari di dekat Kalasan.
Kerajaan Mataram kuno berjaya pada Raja Dyah Balitung yang menjabat setelah Raja Dyah Lokapala. Raja Dyah Balitung merupakan raja yang terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wakufara Dyah Balitung Sri Dharma Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun dan megah. Mengenai letak dan pusat Kerajaan Mataram kuno, tepatnya belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medang dan terletak di Popitu. Sementara itu, letak Popitu sampai sekarang belum jelas. Keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan Sungai Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Sungai Bengawan Bogowonto, Elo, Progo, dan Bengawan Solo. Letak Popitu mungkin di antara Kedu sampai sekitar Prambanan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya diperintah oleh dua warga atau dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu di bagian utara dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha di bagian selatan dalam hal pembuatan candi. Kedua dinasti dapat bekerja sama, tetapi di bidang politik terjadi perebutan kekuasaan. Kehidupan politik Mataram kuno. Pada mulanya yang berkuasa di Mataram adalah dinasti Sanjaya. Bukti adanya kerajaan di Mataram kuno di Jawa Tengah dapat diketahui dari prasasti Canggal yang ditemukan di kaki Gunung Wukir, Magelang. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dengan berangka tahun berbentuk candra sengkala berbunyi Seruti Indriya Rasa atau tahun 654 Saka sama dengan 732 Masehi, berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isi pokok prasasti Canggal adalah pendirian sebuah lingga di Bukit Stirangga untuk keselamatan rakyatnya. Kehidupan sosial kerajaan Sailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang menganut dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha. Pada masa Wangsa Sanjaya, Hindu Siwa menjadi agama dominan, sementara pada masa Wangsa Sailendra, Buddha Mahayana lebih menonjol. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, kedua agama ini hidup berdampingan secara harmonis. Pembangunan candi-candi besar mencerminkan toleransi dan keragaman keagamaan di kerajaan ini. Misalnya Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia, sementara Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Kedua candi ini menjadi simbol kejayaan dan toleransi beragama di Kerajaan Mataram kuno. Berhentikan. Sementara yang beragama Buddha meninggalkan Candi Ngamen Sampai tahun 9 Sana puji Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya diperintah oleh dua warga, yaitu dinasti raja yang berkuasa setelah Balitung adalah
Raja Bangsa yang memimpin dari tahun 1911 Masehi. Lalu